Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Renita Susiari, calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022 dari SDN Karangjati 3 Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Latar belakang Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti layaknya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Peranannya sangat besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga dapat dibayangkan bahwa keadaan pergerakan kebangsaan Indonesia niscaya tidak akan seperti yang kita alami tanpa kehadiran tokoh ini. Awalnya Ki Hajar Dewantara merupakan seorang wartawan di beberapa terbitan pada masa kolonial. Kepiawaiannya dalam menulis dimanfaatkan sebagai wadah aspirasinya pada masa itu. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang artinya, hidup dan tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai pendidik. Sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh hidupnya agar dapat memperbaiki lakunya. Sebagai pendidik, kita tentu pernah mendengar filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Makna berhamba pada sang anak tercermin dalam semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo mengandung makna bahwa menjadi pemimpin atau pendidik hendaknya bisa menjadi figur panutan yang bisa ditiru oleh bawahan atau peserta didik, baik dari tutur kata maupun sikap yang dimiliki. Sehingga pendidik bukan hanya sekedar memenuhi, tapi dengan contoh perilaku yang dimiliki pimpinan atau pendidik. Ing madya mangun karso mengandung makna bahwa di tengah kita bisa memberikan semangat baik kepada atasan maupun pada bawahan dan peserta didik, serta bisa menjadi mediator dan penyeimbang bagi kehendak atasan dan bawahan. Tutwuri handayani mengandung makna bahwa seorang guru harus bisa membentuk arahan dan dorongan bagi murid-muridnya sehingga murid bisa mengikuti dan mengimplementasikan apa yang dipelajari. Lalu, bagaimana untuk mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba pada anak? Pendidikan yang berpihak pada anak merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman dan nyaman, merasa berharga dan dicintai serta dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani yang menanam tumbuhan seperti padi.
Kewajiban petani hanya menuntun tumbuhnya tanaman padi tersebut dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, serta membasmi hama yang akan mengganggu tumbuhnya padi, sehingga tumbuh dengan baik, subur, dan menghasilkan. Namun petani tidak dapat mengganti kodrat masing-masing tanaman. Petani tidak bisa menjadikan padi tumbuh seperti tanaman yang lain. Sehingga diumpamakan peserta didik sejak dini memiliki potensi masing-masing pada dirinya. Dan kita sebagai pendidik adalah menuntun peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Demikian pemaparan dari saya tentang demonstrasi kontekstual mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.